Kembali bersama kami pemirsa, seorang bidan dibunuh kekasihnya di kota Solok, Sumatera Barat setelah korban memutus hubungannya melalui telepon. Pelaku merencanakan pembunuhan karena mengetahui korban telah memiliki kekasih baru. Bidan warga Jorong Sawah, Ampang, Nagari, Muaropaneh, Kota Solok ini ditemukan keluarganya tewas dengan 6 luka senjata tajam di tubuhnya. Wanita berusia 24 tahun ini sebelum tewas didatangi Eres, teman prianya. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi memburu Eres yang ditemukan di tempat persembunyiannya di Jambi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, buruh kapal ini mengakui membunuh korban mantan kekasihnya. Pria berusia 30 tahun ini mengaku sakit hati hubungan cintanya diakhiri korban. Karena ada yang naik di korban. Hasil penyelidikan polisi, Eres merencanakan pembunuhan dan sengaja pulang dari tempat kerjanya di Kalimantan. Sebelum terjadi penganiayaan dan pembunuhan, pelaku dan korban sempat bertengkar. Korban melawan saat pelaku menganiaya dengan senjata tajam. Dan yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan adalah karena sakit hati atau kecewa karena diputus oleh korban. Itu korban menginformasikan melalui telepon kepada pelaku untuk putus hubungan. Waktu itu pelaku ini masih berada di Kalimantan. Pelaku ini melihat histori WhatsApp dari komunikasi mereka bahwa korban F, kekasihnya ini sudah mempunyai pacar baru. Merasa sakit hati. Tersangka terancam hukuman mati dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan barang bukti, senjata tajam, dan sepeda motor. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. 8 adegan diperagakan pelaku saat rekonstruksi kasus pembunuhan seorang bocah usai pulang mengaji di Cimahi, Jawa Barat. Ibu korban yang hadir sontak emosi saat bertemu dengan pelaku. Polisi wanita berusaha menenangkan seorang ibu orang tua PS bocah wanita 12 tahun yang tewas terbunuh usai pulang mengaji di Jalan Mukodar, Kota Cimahi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sang ibu beberapa kali emosi saat melihat wajah Rizal alias Ical, pelaku pembunuhan. Tak hanya ibu korban, warga sekitar yang berada di lokasi rekonstruksi juga emosi saat melihat pelaku. Beberapa kali petugas juga harus menenangkan warga. Pelaku dihadirkan ke lokasi kejadian untuk menjalani reka ulang. 8 adegan dilakukan saat pelaku menghabisi korban 22 Oktober lalu. Pada rekonstruksi terungkap pelaku perampasan HP korban hingga tewas sempat meminum alkohol sebelum beraksi. Pelaku juga sempat berputar-putar sebelum akhirnya bertemu korban PS bocah perempuan 12 tahun usai pulang mengaji. Pelaku menusuk korban dengan maksud merampas HP, namun pelaku tidak menemukan HP di tas korban. Korban yang terluka berjalan menuju rumahnya sementara pelaku kabur. Masalah rekonstruksi ini kan sebenarnya hanya untuk mempraktekkan apa yang sudah menjadikan kesaksian dari masing-masing pihak. Tadi kita dari penyidik Satreskrim Polres Cimahi beserta dari Kejaksaan Kota Cimahi telah selesai melaksanakan rekonstruksi dengan 8 adegan dengan rincian yang lebih lanjut. Rekonstruksi dilakukan sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor tertangkap warga di Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Masa yang emosi sempat menganiaya pelaku. Seorang komplotan pencuri tertangkap warga Solear di Kabupaten Tangerang, Banten. Masa yang emosi terus berusaha menghakimi pelaku. Pencuri motor sempat kabur hingga akhirnya tertangkap warga. Seorang anggota TNI melerai sebelum pelaku dievakuasi ke Polsek Cisoka dalam kondisi pingsan. Peristiwa berawal saat pelaku dan 2 temannya mencuri motor milik seorang wanita di toko sembako. Namun saat akan membawa motor curiannya, korban melihat aksi pelaku dan langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Ngopi, duduk bareng sama saudara saya,
Terus ada teriak maling, saya ikut ngejar ke jalur 2 ke Cikasungka perumahan. Dapatnya di rumah adik saya tuh jalur 2. Pelaku kini mendekam di Polsek Cisoka untuk menjalani pemeriksaan. Polisi kini memburu pelaku lain yang kabur. Dari Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Sementara itu pemirsa, komplotan pencuri motor di kota Surabaya, Jawa Timur ternyata merupakan bandit kambuhan alias residivis. Diduga komplotan residivis sudah puluhan kali mencuri motor karena ditemukan puluhan plat nomor. Esek residivis pencurian motor ini ditembak kedua kakinya karena melawan polisi saat ditangkap. Bersama komplotannya, Esek beraksi di sejumlah tempat di kota Surabaya mencuri motor. Puluhan plat nomor motor ini bukti aksi pencurian yang dilakukan. Salah satu sasaran pencurian komplotan Esek adalah rumah dan tempat kos. Saya juga menyangka ketemunya cepat. Hilangnya gimana? Hilangnya gimana? Hilangnya di kosan tanggal 30 Agustus jam 3 Pak. Iya. Terungkapnya komplotan Esek setelah polisi menemukan sejumlah motor curian dijual penada. 3 hari ini terakhir kami bisa mendapatkan 4 pelaku yang diantaranya 3 sebagai pemetik kendaraan yang merupakan residivis dan berulang kali melakukan kejahatannya di kota Surabaya. Berikut penadahnya, yaitu penada yang sehari-hari juga menjual kendaraan hasil curian kepada pihak-pihak yang memesan langsung kepada yang bersangkutan. Dari 4 tersangka, 1 pencuri ditahan di Polres Bojonegoro karena terlibat kasus kejahatan lain. Sementara motor yang telah diketahui pemiliknya langsung diserahkan kembali dan sesuai dengan dokumen kendaraan. Sementara para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti 7 sepeda motor dan puluhan plat nomor dijerat pasal 363 pencurian dengan pemberatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Pemirsa, seorang penjual ikan dianiaya penjual ikan lainnya di Pasar Pinrang, Sulawesi Selatan gara-gara bersenggolan mobil. Pelaku tak terima dengan tatapan korban sehingga terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Muhtar, penjual ikan di Pasar Sentral Pinrang ini dirawat di rumah sakit karena mengalami luka senjata tajam di tangannya. Pria berusia 42 tahun ini dianiaya Adi, sesama pedagang ikan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Adi mengakui menganiaya korban usai mobil keduanya saling bersenggolan saat menuju pasar. Adi berdalih korban menyerang lebih dulu sehingga membela diri dengan senjata tajam. Sebelumnya terjadi ketersinggungan, sementara kita dalami karena masing-masing profesi penjual ikan apakah ada motif dendam atau hanya ketersinggungan biasa saja. Sementara keluarga korban mengetahui perselisihan berawal saat keduanya sama-sama akan masuk ke pasar sentral. Salah di jalan ya, kayak kesenggol. Terus marah, ditata sama bapak, langsung cabut parang dia. Memang dia ikuti atau langsung ditempa pada saat bagus senggol? Yang langsung ditempa itu. Bapak tadi naik mobil atau bagaimana? Turun dari mobil. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Sementara itu pemirsa, gara-gara tersinggung, seorang suami menganiaya istrinya di kota Bengkulu. Pelaku tak terima, korban mengatakan sang suami mulutnya berbau. Noverda, warga kota Bengkulu ini ditangkap polisi setelah dilaporkan istrinya karena melakukan penganiayaan. Pria berusia 37 tahun ini mengakui menganiaya istrinya dengan tangan kosong karena sakit hati. Noverda berdalih, istri sirinya mengucap kata yang menyinggung perasaan sehingga memicu emosi. Itu yang menjadi korban
Ya, itu merupakan yang dikasih oleh dia, di mana korban itu hasil visum, memar di muka, sakit di perut sama di lengan, karena omongan sesuatu hal, makanya si tersangka dari malam langsung sore diamankan oleh Resmob Macan Gading tanpa ada perlawanan secara kooperatif. Jadi si pelaku ini memiliki usaha. Korban telah menyerahkan hasil visum rumah sakit di mana akibat penganiayaan mengalami luka memar dan sakit di perut. Sementara tersangka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Seorang guru SD di Lahat, Sumatera Selatan memperkosa siswi SMK dengan modus mengancam menyebar rekaman video asusila. Pelaku menjebak melalui panggilan video mesum yang ternyata direkam untuk memperkosa korban. Seorang guru SD ini ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lahat karena melakukan pemerkosaan siswi SMK yang juga kekasihnya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pria berusia 26 tahun ini mengakui memaksa melakukan hubungan intim dengan korban dengan memberi ancaman. Sebelumnya pelaku dan korban sudah sering melakukan panggilan video mesum dan ternyata direkam oleh pelaku. Pelaku memanfaatkan hasil rekaman video mesum untuk memperkosa korban. Status pelaku guru honorer di SD. Kalau korban? Korban pelajar SMK. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dijerat pasal perlindungan anak. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra melaporkan. Mirsa, seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di Kecamatan Wawuah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga korban menjatuhkan diri dari lantai 3 rumahnya. Seorang nenek bernama Dominika Liao ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kelurahan Anai Woi, Kecamatan Wawuah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jajaran Polresta Kendari yang mendapati laporan warga mendatangi lokasi kejadian dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Di lokasi polisi mendapati wanita berusia 69 tahun tersebut meregang nyawa dengan kondisi masih memeluk bantal. Diduga korban meninggal dunia setelah menjatuhkan diri dari lantai 3 rumahnya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk kepentingan visum. Seperti apa? Posisi jenazah itu pada saat kita ke TKP sudah dalam posisi tengkurap dengan adanya sebuah bantal. Sehingga dan kemudian ada berlumuran darah di bagian pada jenazah. Mendiang diketahui memiliki 4 orang anak. Petugas Rumah Sakit Bayangkara Kendari masih menunggu keluarga korban untuk penyerahan jenazah. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di tiang bendera dengan seutas tali di kantor Kecamatan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sehari sebelum ditemukan tewas, pelaku sempat menanyakan alamat kantor polisi kepada warga. Polisi mengevakuasi jenazah seorang pria yang tewas dengan seutas tali di tiang bendera halaman kantor Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan identitas pria yang tewas ini. Penemuan mayat berawal dari warga sekitar yang melihat pria berdiri di tiang bendera, ternyata tewas dengan tali. Sehari sebelumnya, pria yang tewas sempat menemui warga dan bertanya menggunakan bahasa Jawa. Jam 5:30. Ngapa nanya apa, Pak? Nanya apa? Cuma dia masuk ke dalam. Nak ke kantor polisi kata dia. Aku salah itu kantor polisi sebelah aja kantor polisi. Jenazah pria yang tewas diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mengungkap identitasnya dan penyebab pasti kematiannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan.